Apakah kalian tahu bahwa selama 10 tahun terakhir, Indonesia diam-diam membangun kekuatan militernya? Bukan hanya untuk menjaga perbatasan, tapi untuk menghadapi ancaman global. Bagaimana TNI kita jadi semakin dikdaya? Mari kita telusuri. Selama 1 dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam kekuatan militer, atau yang kita kenal sebagai alutsista TNI. Dari modernisasi kapal perang hingga pesawat tempur canggih, Indonesia kini bukan lagi negara yang hanya bergantung pada impor. Sekarang, kita punya sistem pertahanan yang kuat dan terus berkembang. Salah satu sektor paling menonjol dalam modernisasi alutsista TNI adalah kekuatan maritim. Dengan pembelian kapal selam terbaru, termasuk dari proyek Skorpene, dan pembangunan kapal perang dalam negeri seperti kapal cepat, rudal, Indonesia berhasil meningkatkan kemampuan operasional di lautan. Hal ini krusial mengingat posisi strategis Indonesia di antara dua samudra. Di udara, TNI AU juga tidak kalah. Pesawat tempur modern seperti Sukhoi dan jet tempur multirole F-16 kini menjadi bagian dari armada udara kita. Tidak hanya itu, Indonesia juga memperkuat teknologi radar dan sistem pertahanan udara untuk menjaga wilayah udara kita dari ancaman yang semakin kompleks. Satu hal yang menarik adalah fokus pemerintah dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. PT Pindad, PT DI, dan PT PAL menjadi aktor utama dalam memproduksi alutsista secara lokal. Ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor, tapi juga memberi ruang bagi Indonesia untuk inovasi. Tidak hanya fokus pada senjata fisik, Indonesia juga mulai serius mengembangkan sistem pertahanan siber. Di era digital, ancaman perang tidak hanya datang dari darat, laut, atau udara, tetapi juga dari dunia maya. Investasi besar-besaran dalam teknologi siber menjadi langkah krusial untuk mengamankan infrastruktur nasional. Dengan kekuatan yang semakin besar, Indonesia juga memantapkan posisinya sebagai pemain utama dalam menjaga stabilitas kawasan. Partisipasi TNI dalam misi perdamaian PBB dan latihan gabungan dengan negara lain menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian, baik di tingkat nasional maupun internasional. 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi telah membawa banyak perubahan dalam kekuatan pertahanan Indonesia. Dari penguatan armada laut, udara, hingga pengembangan teknologi dalam negeri, TNI kini lebih siap dari sebelumnya. Pertanyaannya, seberapa jauh lagi kita bisa melangkah dalam membangun kekuatan militer yang makin dikdaya? Apa kalian pikir Indonesia bisa jadi kekuatan militer utama di Asia Tenggara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like serta subscribe untuk konten menarik lainnya.